وجدك دوما قريب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أمرنا بإقامة الاجتماع والاتحاد والتراحم والتوادد بين العباد، ونهانا عن التفرق والتباغض والابتعاد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة معلنة بها الأركان والأجساد، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amin Allahumma amin. Ikhwani, para pemirsa dari kajian online Ramadan di Majelis Al-Wafa Jawa Tengah dan DIY yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berkah ini di bulan Ramadan yang suci, yang penuh keagungan, yang penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala, membahas kita kepada kitab Adab Sulukil Murid yang dikarang oleh Sayyidina Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin, yang terkait kepada sesiapa orang yang ingin menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya ia berprasangka baik kepada Allah taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala sang pemberi rizki. Kalau kita kemarin berbicara tentang bab masalah tentang karamah, karena karamah seseorang bukanlah sesuatu yang dicapai ketika orang itu bisa terbang ada di atas udara. Kalau itu seekor burung pun mampu terbang di atas udara. Bukan orang yang bisa berjalan di atas air. Bukan juga kemudian orang yang bisa menyelam di bawah air hingga berjam-jam atau bahkan berlama-lama di bawah air. Tapi orang yang memiliki karamah kepada Allah dari Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan memiliki prasangka baik kepada Allah taala dan kepada para hamba Allah Subhanahu wa taala. Husnudzan billah wa husnudzan bi ibadillah. Hatinya tidak terkait, hatinya tidak tertambat kepada apapun kecuali kepada Allah Ta'ala, dan hatinya cinta kepada Nabi Muhammad dan cinta kepada para sahabat dan ahli bait Nabi Muhammad SAW serta para pewarisnya. Fasal ini membicarakan tentang wal takun ayyuhal murid hasanadh dhanni bi rabbika annahu yu'inuka wa yakfika wa yahfazuka wa yaqik wa la yakiluka ila nafsika wa la ila ahadin minal khalqi. Bila kita ingin menempuh jalan menuju Allah, mencari ridhanya Allah, karena ridhanya Allah Ta'ala lebih indah daripada surga. Ridhanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah lebih cantik daripada fata morgana yang ada. Ridhanya Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa kita capai walaupun kita dalam keadaan yang sangat-sangat di bawah sederhana. Namun bila Allah Ta'ala ridha kepada kita, maka itu adalah sebuah surga yang tiada tara nikmatnya. Bila kita ingin menempuh jalan menuju ridhanya, maka sambungkan hati anda untuk husnudzan kepada Tuhanmu, husnudzan kepada Allah. Min husnudzanni birabbi his qalbi malan. Kata Al-Habib Ali, aku ini memiliki husnudzan kepada Tuhanku penuh di hatiku, sehingga tidak ada luang untuk menaruh sesuatu di hatiku ini kecuali sangka baikku kepada Allah Ta'ala dan cintaku kepada Allah dan cintaku kepada Rasulullah. Husnudzan birabbik annahu yu'inuka wa yakfika wa yahfazuka wa yaqik.
Kau harus berprasangka baik, punya sangkaan yang kuat, yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan menolongmu. Tatkala semua orang sudah meninggalkan dirimu, hanya Allah yang bisa menolong kamu. Wa yakfik, dan hanya Allah yang bisa menjagamu dan Allah yang mencukupimu rezekimu. Allah yang mencukupi rezekimu, tidak ada yang lain. Ketika semua orang membentakmu, mengusirmu, tidak menghiraukan dirimu, maka datanglah kepada Allah, nanti kau akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan kau akan dibahagiakan olehnya. Yakfik, Allah ta'ala yang akan mencukupimu. Wa yahfazuka wa yaqik, Dia Allah ta'ala yang akan melindungimu dan menjaga dirimu. Hanya Allah, tidak ada yang lain. Musa alaihissalam ketika dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk datang kepada Fir'aun sebagai manusia biasa, betul Nabi Allah Musa adalah Rasulullah, pesuruh Allah, kalimullah, pilihan Allah ta'ala yang mulia, maksum. Tapi sisi kemanusiaan Nabi Allah Musa ketika dia didatangkan untuk menghadap kepada Fir'aun, maka sisi kemanusiaan Nabi Allah Musa alaihissalam pun nampak rasa kemudian getar dan gentar, takut dan dia cemas. Tapi sekali lagi Allah ta'ala mengatakan, la takhafa inni ma'akuma asma'u wa ara. Wahai Musa dan Harun, jangan takut, jangan gentar, jangan gusar, jangan gundah hatimu. Aku bersama dengan kalian. Asma'u wa ara, aku mendengarkan ucapan kalian dan apa yang diucapkan oleh musuhku Fir'aun itu. Wa ara, dan aku mengawasi kalian. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, wala yakiluka ila nafsik. Kalau sudah kita serahkan semua kepada Allah, hanya Allah yang menolong kita, hanya Allah yang menjaga kita, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang melindungi diri kita dan yang Dia yang mencukupi kebutuhan-kebutuhan kita. Wala yakiluka ila nafsik, bahkan Allah tidak rela, Allah tidak rela kalau semua urusanmu kau pikul di atas pundakmu. Tidak rela Allah. Bukan itu yang Allah inginkan. Wala yakiluka ila nafsik, Allah tidak suka dan Allah tidak menginginkan urusan yang ada pada benakmu, problem yang ada pada masalah hidupmu lalu kau pikirkan. Wala ila ahadin min khalqik, dan juga jangan kau tuangkan kepada orang lain. Lalu kepada siapa kita mengeluh? Kalau kepada orang paling-paling, saya nggak punya uang Bib, saya nggak punya uang Ustadz, modal pun saya susah, mau cari di mana kerjaan saat ini, apalagi musim seperti ini. Mau cari sumber penghasilan, sumber rezeki saja itu sulitnya bukan main. Harus kemana saya? Paling-paling kita orang akan mengatakan, ya semoga Allah ta'ala akan mencukupi dirimu, saya akan turut mendoakan kamu dari belakang dirimu. Hanya itu saja. Kalau kita sakit, paling-paling kita mengatakan, wahai manusia, wahai fulan, wahai dokter, bagaimana keadaan saya? Kenapa saya nyeri? Paling-paling dokter mengatakan, ya ini ujian, ini cobaan, mungkin kau naik derajat. Tapi kau keluhkan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan turun solusi hidupnya, akan turun jawaban PR-nya. Yakik wa yu'inuk wa yakfik wa yahfaduk, wala yakiluka ila nafsik wala ila ahadin min khalqik. Jangan kau tuangkan masalahmu kepada orang lain, jangan kau beberkan kepada orang lain. Fa innahu subhanahu qad akhbara an nafsihi annahu inda dhanni 'abdi bihi. Hanya saja Dia Allah ta'ala ini terkait dengan apa? Dengan sangkaan hambanya. Nah, hanya itu saja. Terkadang kita sebagai sang hamba, seorang hamba ini, terkadang hubungan kita kepada Allah ta'ala, apa iya sih Allah ta'ala akan mendengar ucapan saya? Saya yang kotor, saya yang seperti ini, saya yang rendah, saya nggak punya apa-apa dibandingkan dengan ulama-ulama yang punya ilmu, punya pangkat, punya maqam, punya kesucian diri mereka. Pantas kalau mereka diterima oleh kerajaan Allah. Sangka baikmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala harus kau perbaiki, karena itu terkait dengan sangkaanmu dengan Allah. Anna inda dhanni abdi bi falyadhun nabi masya. Kata Allah ta'ala, aku ada di prasangka hambaku, silakan dia akan berprasangka apa kepada diriku.
kata Allah Ta'ala. Sangka baik dengan Allah, jangan pernah bersangka buruk. Allah Ta'ala dekat, Allah mendengar jeritan kita, asal kita mau munajat. Saya dikatakan kalau seorang hamba mengangkat tangannya ke hadirat Allah Ta'ala, maka pantang dan Allah enggan, bahkan Allah Ta'ala malu kalau sampai hamba tersebut kemudian dia turunkan tangannya belum diijabahi doanya oleh Allah. Pasti Allah Ta'ala mengijabahi, cuman kita kurang dekat dengan Allah, kurang akrab, kurang syahdu kita, hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Sampai Allah Ta'ala mengkhabarkan sendiri di dalam hadis qudsiynya, annahu inda dhanni abdi bihi wa akhrij min qalbika khaufal faqri. Coba sekarang keluarkan perasaan takutmu kalau kau takut jadi miskin. Keluarkan. Gak mungkin kau akan jadi miskin atau fakir. Gak mungkin kau tidak bisa makan. Tidak mungkin kau tidak bisa hidup. Keluarkan dari hatimu perasaan takut untuk menjadi miskin, wa tawaqqu'il hajah ilan nas. Dan keluarkan pula dari hatimu kau butuh bantuan tangan orang lain. Anda boleh bekerja dengan orang, Anda boleh bermuamalah dengan manusia, silakan. Hatta dengan sang kafir pun boleh. Tapi jangan sampai kemudian perasaan itu tertanam di hati kalian hingga akhirnya kalian menghilangkan Allah. Hati kalian tidak ada Allah. Yang ada pabrik, yang ada uang, yang ada BBM, yang ada dolar dan rupiah, yang ada hanya emas dan perak. Tidak ada Allah. Sholat pun yang dipikirkan uang. Sampai maaf, ketika ada orang kehilangan dompetnya, dia cari dompetnya di almari, gak ada. Di dompet kantongnya gak ada, di saku kantongnya gak ada, di saku celananya gak ada, di tas rangselnya gak ada, di tas tentengnya gak ada. Dicari sana kemari, ditelepon ke sana kemari, gak ketemu. Lalu bagaimana dia? Diambil air wudhu, dia sholat. Tujuannya dia sholat hanya ingin mencari daripada dompetnya yang hilang. Subhanallah, ketika dia takbiratul ihram, Allahu Akbar, ingat dompetnya ada di saku celana yang warnanya biru, dan itu di gantungan bajunya. Subhanallah, setelah itu kemudian dia batalkan sambil berkata, jazakallah khair ya syaitan. Terima kasih banyak wahai syaitan. Nah, coba. Sampai di dalam sholat pun yang dia pikirkan hanyalah dunia. Wal'iyadzubillah. Saya pernah waktu itu sholat di satu masjid, tidak usah disebutkan masjidnya di mana. Ketika subhanallah kita sholat bersama kira-kira kurang lebih 25 orang. Sang imam bertakbiratul ihram, kita pun bertakbiratul ihram di belakang imam. Ketika imam ruku, Allahu Akbar, kita pun ikut ruku. Maka sang imam kemudian tiba-tiba membatalkan sholatnya hanya gara-gara mencari jam tangannya itu ketinggalan di tempat wudhu. Ketika dia kemudian ruku, dia lihat jam tangannya nggak ada di gelang tangannya. Subhanallah, dia batalkan sholatnya, dia ambil jam tangannya di tempat wudhu. Kita yang 25 orang ini sholat sambil kemudian bergumam dalam hati kita masing-masing, mana imamnya ini? Waktu itu saya masih kelas 4 SD. Anehnya imam ini kemudian kembali ke tempatnya, ruku, akhirnya dia i'tidal kembali. Ya coba, karena kurangnya pemahaman kepada agama. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahdhar kullal hadar minal ihtimami bi amrir rizqi wa kun wafiqan bi wa'di rabbik. Hati-hati, kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, waspada, jangan sampai perasaanmu hanya ada di dalam benakmu terbelenggu dengan amrir rizqi, perkara-perkara yang sifatnya hanya berkutat pada dunia, uang, rizki, makan dan lain sebagainya. Hati-hati, waspada ini. Wa kun wafiqan bi wa'di rabbik, jadikan dirimu itu kuat, punya yakin yang sangat hebat, iman yang teguh kepada Allah Ta'ala akan janji Tuhanmu. Dan pasti Allah Ta'ala akan menjamin rizkimu tersebut dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa kau sangka-sangka, sebagaimana yang Allah Ta'ala abadikan di dalam wahyunya, di dalam ayat Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada satupun hamba Allah Ta'ala yang melata di muka bumi ini terkecuali Allah Ta'ala sudah jamin rizkinya, Allah sudah beri rizkinya. Apa pernah kita melihat seekor cecak yang kemudian dia protes, demo kepada Allah Ta'ala, ya Allah,
Kenapa mangsa saya punya sayap, saya nggak punya sayap? Nggak ada. Cecak nggak bersayap, tapi mangsanya semua bersayap. Laron, lalat, nyamuk, dan lain sebagainya. Kunang-kunang, semuanya bersayap. Tapi kenapa lalat kemudian dia kuat janjinya kepada Allah Ta'ala di dalam diri sang cicak tadi ini? Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Kalau sudah tertanam itu di dalam hati kita bahwa segala-galanya hanyalah Allah yang ngasih rezeki, bukan bos kita, bukan direktur kita, bukan yang namanya atasan kita, tapi Allah. Wa anta min jumlatid dawab, dan kita, Anda wahai manusia, termasuk hamba Allah Ta'ala yang berjalan melata di muka bumi. Hewan-hewan iya, manusia iya, jin, dan semuanya. Fashtaghil bima talaba minka minal amal lahu. Maka kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, bekerjalah engkau wahai manusia semampumu untuk mencari rizki. Allah tidak pernah menuntut hingga kau sampai setengah mati cari rizki. Pagi kita buka mata, yang dipikirkan bukan sholat subuh atau zikir, tapi rizki, uang, bagaimana menyenangkan anak, belikan sepatu baru buat anak, tas baru untuk sekolah, dan lain sebagainya. Makan apa nanti siang, nanti malam, esok pagi, lusa. Fashtaghil bima talaba minka minal amal lahu. Usaha semampumu saja untuk mencari rezeki. Ya. Amma dhamina laka min rizqi fa inna maulaka la yansak. Nanti Allah Ta'ala yang akan menjamin rezekimu, dan itu pasti dijamin oleh Allah Ta'ala rezekimu, dan Tuhanmu Allah tidak pernah lupa kepada kamu. Kalau manusia mungkin lupa, bosmu mungkin bulan ini nggak ngasih gaji kamu, lupa, tapi Allah tidak pernah lupa. Dan itu pernah dibuktikan oleh Nabi Allah Sulaiman alaihissalam di dalam salah satu kisahnya. Ketika Nabi Allah Sulaiman alaihissalam kemudian dia mengambil seekor semut, hanya satu biji semut. Semut ini kemudian diajak bicara oleh Sulaiman. Wahai semut, kali ini, hari ini, dan esok pagi saya akan beri kamu satu rezeki, atau rezekimu saya jamin hari ini sampai besok. Hari ini sampai besok. Lalu Sulaiman alaihissalam berkata kepada Allah Ta'ala, ya Allah, biarkan saja seekor semut ini saya yang jamin rezekinya buat hari ini saja, supaya saya tahu bagaimana keagungan dirimu ya Allah. Maka kata Allah Ta'ala, kalau kau mampu silahkan. Maka kemudian semut tadi dimasukkan ke dalam toples oleh Sulaiman, dan ditutupnya, dan diberi lubang udara oleh Sulaiman alaihissalam. Dan bertanya Nabi Allah Sulaiman, wahai semut, rezekimu hari ini berapa yang harus kau habiskan? Kata semut, saya minta cuma satu biji nasi saja. Siapkan buat saya satu biji nasi wahai Sulaiman. Baik kalau begitu. Maka diambilnya itu satu biji nasi, katanya orang Jawa upo. Satu biji upo, satu biji nasi dimasukkan ke dalam toples semut tadi. Dapat kira-kira satu hari, maka satu biji nasi tadi itu hanya dimakan oleh seekor semut, hanya setengah biji nasi saja. Maka Sulaiman alaihissalam pun berkata kepada semut, wahai semut, kenapa kau berdusta kepada Nabi Allah? Aku adalah seorang nabi, nabimu. Kenapa kau berdusta kepada aku? Aku bertanya, rezekimu hari ini satu biji nasi, tapi ternyata kau makan hanya separuh biji nasi saja. Kenapa? Kata semut, wahai Sulaiman, setiap hari aku makan satu biji nasi, dan besok pagi aku makan satu biji nasi. Karena aku yakin yang ngasih rezeki adalah Allah, dan Allah tidak pernah lupa kepada aku. Tapi setelah kemudian jaminan rezeki ini ada di tanganmu hari ini dan besok, aku nggak yakin kalau kau besok akan ingat kepada aku akan rezekiku hari ini dan besok. Karena itu aku menyimpan separuh biji nasi untuk esok pagi, supaya kau barangkali mungkin kau lupa esok, mungkin kau lupa besok pagi nggak ngasih aku rezeki. Aku sudah punya simpanan separuh biji nasi yang masih ada di dalam toples ini. Fa inna maulaka la yansak. Tuhanmu Allah tidak pernah lupa kepada kamu. Dia yang mencipta, Dia yang membentuk kita, Dia yang memberi ruh dan nyawa kepada kita, Dia yang menghidupkan kita di muka bumi, Dia yang akan memberikan rezeki kepada kita. Jangan ribut kita untuk mencari rezeki ke sana kemari, lalu melalaikan Dia yang menghidupkan kita di muka bumi ini dan yang mencipta ini bumi. Wa qad akhbaraka anna rizqaka indahu
Allah Ta'ala sudah mengkabarkan kepada kita bahwa rezeki sudah disimpan di tangan Allah dan di sisi Allah. Ada. Rezekimu ada di atas langit sana, sudah disimpan oleh Allah Ta'ala, tinggal diturunkan oleh Allah. Wa amaraka bitalabihi minhu bil ibadah. Lalu Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala mengatakan kepada kita, Dia menyuruhmu, kata Al-Habib Abdullah Haddad, hanya Allah Ta'ala menyuruhmu untuk mencari rizkimu dengan memperbanyak ibadah kepada Allah. Bukan Allah Ta'ala mengatakan cari rizkimu ke pasar, ke kantor, ke tempat aktivitas kau bekerja, dan jangan lupa sebelum kau pulang kau bawa rizkimu untuk istrimu dan anak-anakmu. Tidak. Allah mengatakan jangan lupakan ibadah. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk. Dalam surat Taha sana dikatakan, perintahkan keluargamu untuk salat. Tegakkan salat dengan sabar, tekun, ibadah, istiqamah. Jangan ribut urusan rezeki. Aku yang ngasih rezeki. Selama Allah Ta'ala ada, dan Allah selalu ada, tidak mungkin Allah Ta'ala luput dari kita, dan kita pun tidak mungkin luput dari pandangannya. Pasti Allah Ta'ala akan kasih rezeki. Bahkan Dia menyuruhmu mencari rezeki, bukan untuk memperbanyak yang namanya aktivitas kita, tapi apa? Memperbanyak ibadah, zikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqala ta'ala fabtaghu 'indallahi rizqa wa'buduhu washkurulah. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fabtaghu 'indallah, mintalah rezeki itu di sisi Allah, bukan di sisi karyawan, bukan di sisi direktur. Mintalah rezeki itu dari sisi Allah, yaitu dengan cara apa? Wa'buduh, sembah Dia. Washkurulah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang banyak. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidakkah kita melihat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka? Coba Anda sekarang melihat yang namanya keadaan dan suasana yang saat ini ada di negeri kita yang tercinta Indonesia, ataupun di negeri yang lain di muka bumi ini. Anda melihat, kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, ama tarah anna Allah Ta'ala yarzuqul kafirina bihil ladhina ya'buduna ghairah. Apakah Anda tidak melihat bahwa Allah Ta'ala memberi rezeki kepada orang-orang kafir yang tidak pernah menyembah Allah, tapi mereka menyembah patung, menyembah ijil. Ijil itu adalah anak sapi. Mereka menyembah salib-salib, mereka bukan menyembah Allah. Mereka tidak menuhankan Allah Ta'ala yang esa, yang tunggal. Ama tarah anna Allah Ta'ala yarzuqul kafirina bihil ladhina ya'buduna ghairah. Tidakkah Anda melihat Allah juga ngasih rezeki kepada orang-orang kafir yang bukan menyembah Allah Ta'ala? Mereka tidak menyembah Allah. Apa tarahu la yarzuqul mu'minina alladhina la ya'buduna siwa. Lalu kemudian Allah Ta'ala tidak memperdulikan hamba Allah Ta'ala yang beriman, yang hanya menyembah Allah dan menuhankan Allah, ditinggalkan lalu yang beriman, begitu. Yang kafir dipedulikan oleh Allah. Masa begitu Allah? Yang kafir dibahagiakan biar yang beriman sengsara? Tidak mungkin. Allah maha segala-galanya. Allah maha baik, Allah maha mulia dan sangat mulia. Wa yarzuqul 'asina lahu wal mukhalifina li amrih. Lalu Allah Ta'ala berikan rezeki kepada orang-orang yang maksiat, yang berani melanggar Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikasih rezeki oleh Allah. Yang berzina dikasih, yang meninggalkan sholat juga dikasih, yang durhaka sama orang tuanya dikayakan oleh Allah Ta'ala, yang tidak pernah menyembah Allah Ta'ala pun dibahagiakan, punya mobil yang mewah, rumahnya megah, tanahnya di mana-mana. Awala yarzuqul muti'ina lahul muksirina min dzikrihi wa syukrih. Lalu Allah Ta'ala tinggalkan orang-orang yang taat kepada Allah, wal muksirina lahu. Lalu Allah Ta'ala meninggalkan orang-orang yang sering banyak menyebut nama Allah Ta'ala, min dzikrihi wa syukrih. Orang yang sering menyebut nama Allah, orang yang sering bersyukur kepada Allah Ta'ala, lalu mau ditinggalkan sama Allah Ta'ala. Apakah begitu sifat Allah? La, hasya wa kalla. Mustahil. Allah tidak akan meninggalkan kita. Allah pasti
mengawasi, memberi, cinta, sayang, senyum kepada kita. Tinggal sangka baik kita kepada Allah Ta'ala yang perlu diperbaiki hati kita ini. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'lam annahu la haraja 'alaika fi talabi rizqi bil harakati adh-dhahirah 'ala al-wajhi al-ma'dhuni laka fihi syar'an. Dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, Anda tidak dilarang untuk mencari rezeki. Bukan berarti dengan uraian ini Anda tidak bekerja, tidak. Kerja, silakan. Anda tidak dilarang untuk mencari rezeki. Anda tidak dilarang untuk bekerja, beraktivitas, ke kantor, ke pabrik, ke tempat usaha Anda, silakan. Asalkan dengan usaha atau dengan gerakan-gerakan yang diizinkan oleh syariat, yang dibolehkan oleh syariat. Jangan sampai ada muamalah-muamalah menipu, bersumpah dengan sumpah yang palsu. Anda mengatakan hal-hal yang tidak baik dengan riba. Jual beli yang Anda lakukan bukan dengan jual beli yang halal, tapi riba yang Anda lakukan di sini. Lah, ghairul ma'dzun inda syar', tidak diizinkan oleh syariat. Jangan Anda lakukan hal ini. Silakan Anda boleh bekerja, silakan, tapi lakukan usaha-usaha yang diperbolehkan oleh syariat, yang diizinkan oleh syariat. Wa innamal ba'su wal haraj fi adami sukunil qalbi wa ihtimamihi wa ittirabihi wa ihtimamihi wa mutaba'atihi li awhamihi. Asalkan hatimu tetap yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa rezeki ada di tangan Allah. Boleh Anda bekerja, asalkan hatimu tetap tertambat bahwa rezeki tetap dijamin di tangan Allah. War rizq maksum walau hatta al-hinash, kata Al-Habib Ali. Rezeki itu sudah dijamin oleh Allah Ta'ala dan sudah dibagi. Hatta pada di ujung kepalanya seekor ular. Ilzam bab rabbak watruk kulladun la yaksuru hammuk ma guddir yakun fikrak wa ikhtiyarak da'hu ma warak. Kata Imam Haddad, datangi pintu Tuhanmu, minta ketuk pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggalkan semua selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usahamu, pikiranmu, problemmu, tuangkan kepada Allah saat kau sujud kepada Allah Ta'ala. Nanti kau temukan jawabannya. Layak suruh hammuk ma guddir yakun. Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, jangan banyak berfikir, jangan banyak gundah gulana, jangan banyak kesusahan dan kesedihan. Apa yang sudah Allah Ta'ala gariskan, itu yang akan berjalan. Itu pilihan Allah, lebih baik daripada apa yang kau pikirkan. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap tanpa ada kebingungan, tanpa ada kemudian gundah, tanpa ada kesusahan dalam mencari rezeki tersebut, ya, tuangkan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan terlalu bingung, jangan terlalu gusar. Katanya orang Jawa, jangan terlalu kemerungsung kalau cari rezeki. Pagi kau cari rezeki, siang pulang, sore kau cari rezeki, jam 4, jam 5 pulang. Santai bersama dengan istri dan anak-anakmu, mengaji di rumah, sembahyang sholat jamaah di sana, ratib dan membaca kemudian wirid, sholawatan ala nabi, belajar bersama agama dengan para ustadz dan kiai. Itu jauh lebih mendatangkan rezeki nanti. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa mimma yadullu ala kharabil qalbi ihtimamul insan bima yahtaju ilaihi fi waqtin lam yakhruj minal adam kal yaumil muqbil wa syahril ati. Katanya Al-Habib Abdullah Al-Haddad, rusaknya hati seseorang itu karena ada perasaan susah, perasaan bingung, perasaan susah dengan kebutuhan pada hari-hari yang akan datang. Nah, ini kadang-kadang bercokol di dalam hati kita, kadang-kadang masih menghantui kita. Kebutuhan pada hari-hari yang akan datang, atau kebutuhan pada bulan-bulan yang akan datang. Ketika BBM naik susah, dolar naik kemudian bingung, rupiah anjlok, wah bagaimana nanti makannya. Krisis moneter, bagaimana saya bisa menyekolahkan anak-anak saya nanti ke jenjang yang tertinggi. Bingung dan bingung, sampai dia tinggalkan sujud dan rukuk, dia tinggalkan Quran yang hingga berdebu. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya, orang-orang yang tidak peduli untuk mencari sumber rezeki. Wa ammat tajarrudu 'anil asbab wad dukhul fiha. Orang-orang yang tidak peduli untuk mencari sumber rezeki, dia enggak peduli dari mana rezeki itu mau datang, baik saya mau bekerja ataukah tidak,
adalah orang-orang yang ada di maqam at-tajarrud. Maqamnya tajrid, bukan maqam asbab. Beda dengan orang yang ada di maqamil asbab, dia masih mencari rezeki. Tapi orang-orang yang ada di maqam tajrid dan tajarrud, menghanyakan dari Allah dan dari mana Allah Ta'ala akan datangkan rezeki, maka kata Imam Haddad, fahuma maqamani yuqimullahu fihima min ibadihi man yasha. Maka dia setidaknya ada dan berada di dalam dua maqam tajrid ini. Yang pertama, faman uqima fit tajarrud fa'alaihi biquwwatil yaqin wasi'atis sadri wa mulazamatil ibadah. Kata Imam Haddad, siapapun orang yang percaya dan yakin kepada Allah bahwa ia tidak perlu mencari sumber rezeki, gak bekerja, gak usah bekerja dia, maka orang-orang seperti yang ada di maqam ini hendaknya ia harus punya keyakinan yang besar, keimanan yang kuat kepada Allah Ta'ala, dan lapang dada bahwa sesungguhnya rezeki tetap Allah Ta'ala yang menjamin, dan ia tetap menekuni ibadahnya kepada Allah. Tidak bekerja memang, tapi dia tetap ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa bingung. Tidak usah dia bingung kemudian ketika dia ibadah, nanti saya akan makan apa, kendil saya sudah matang apa belum, istri dan anak-anak saya hidup ataukah tidak. Kalau Anda masih punya pikiran seperti itu, berarti Anda belum di maqam tajarrud, belum ada di maqam tajrid. Sudah Anda bekerja saja lebih baik, tapi jangan tinggalkan sholat. Kata Imam Haddad, wa mulazamatil ibadah, tetap tekun ibadah. Kalau ada di maqam di mana Anda mengatakan bahwa faman uqima fit tajarrud fa alaihi biquwwatil yaqin, ya, wasi'atis sadri, lapang dada, besar hati, tekuni ibadah kepada Allah, ada di atas sajadah, menangis kepada Allah Ta'ala di malam hari setiap saat. Wa man uqima fil asbab fa alaihi bitaqwallahi fi sababih. Kata Imam Haddad, tapi sebaliknya, siapa orang yang meyakini bahwa ia harus mencari sumber rezeki, maknanya dia harus bekerja. Tetap Ustaz, saya kalau nggak bekerja apa kata orang nanti? Saya punya anak, saya punya istri, saya punya tanggungan di rumah. Kalau dia harus mencari sumber rezeki, maka kata Imam Haddad, fa'alihi bitaqwallah fi sababih, tetap maka hendaknya ia harus menjaga Allah dimanapun dia berada. Jangan menipu, jangan mencuri, jangan berbohong ketika Anda bekerja, jangan dengan muamalah yang rusak, jangan lakukan riba dan lain sebagainya. Dan hanya berharap kepada Allah, jangan berharap dengan uangnya, jangan berharap dengan notanya, jangan berharap dengan lacinya, jangan berharap dengan ceknya atau bank atau bosnya, direkturnya dan lain sebagainya. Berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa bil i'timad 'alallahi duna wal yahdhar minal ishtighali bihi an ta'ati rabbih. Hati-hati, jangan sampai kemudian di dalam dia mencari rezeki, sibuk dia cari rezeki, dia lalaikan Allah Ta'ala, dia lalaikan Tuhannya, dia lalaikan sholat, dia lalaikan ngaji, dia melalaikan ratibul haddad, ratibul atas, dia lalaikan masjid, dia lalaikan segala-galanya. Bukan direkturmu yang bisa memberikan kau rezeki, tapi Allah. Dia yang menggerakkan hati direkturmu untuk mengeluarkan uangnya dari kantongnya. Jangan kau lalaikan itu. Waqad taridu 'alal muridi khawatir fi amrir rizqi. Terkadang ada kalanya seorang mukmin ini tergerak hatinya, terkadang takut tidak dapat rezeki. Terkadang kita pun juga sama, takut. Kadang-kadang hari ini saya mau makan apa, takut saya hari ini tidak dapat rezeki. Perasaan-perasaan buruk yang seperti itu terkadang ada dan muncul di dalam hati seseorang murid begitu. Wa fi mura'atil khalq, begitu. Ketahuilah kata Imam Haddad, walaysa maluman wala ma'suman 'alaiha. Perasaan seperti ini atau perasaan semacam ini dikatakan adalah perasaan yang tidak menyebabkan Anda berdosa. Artinya ini perasaan wajar saja, tidak menyebabkan Anda kemudian dengan punya perasaan seperti ini, punya yang namanya simpanan hati seperti ini, bisikan hati seperti itu, adalah kemudian Anda berdosa. Tidak, Anda tidak berdosa. Cuman hanya saja Anda kurang yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda seorang manusia biasa, tapi belajarlah untuk meningkat. Semakin yakin, semakin kuat iman Anda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idza kana karihan laha wa mujtahidan fi nafyiha min qalbihi. Asalkan kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, Anda tidak berdosa. Ketika Anda punya menanam perasaan, hari ini saya makan apa, saya takut hari ini gak dapat rezeki. Apa perasaan begini dosa Ustaz?
tidak berdosa, asalkan hatinya selalu menolak kalau jangan sampai dunia mencintai dia dan dia mencintai dunia. Jangan sampai hatinya kemudian cinta dengan dunia, jangan. Tapi hatinya selalu benci. Jangan sampai ada perasaan ini di dalam hati saya. Nah, kalau sampai menyimpan perasaan itu, tapi dibarengi dengan perasaan dia masih membenci dan tidak mencintai dunia, gak ada masalah. Boleh saja. Yang tidak boleh adalah wahubbi dunya dzamimah min kulli khairin aqimah fihal balaya muqimah wa hashwuha afat washghal. Yang dibenci, kata Al-Habib Abdullah Haddad, adalah cinta kepada dunia. Karena hubbud dunya ra'su kulli khati'ah kama warada 'anin nabi. Karena cinta kepada dunia itu adalah pokok pangkal kesesatan dan kerusakan di muka bumi, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu cerita menarik untuk pengakhiran daripada pertemuan kita pada sore hari ini, yaitu ketika ada dua orang saudara. Yang satu kakak ini ada di dalam gua dan ibadah kepada Allah Ta'ala. Si adik kemudian berkata kepada kakaknya, "Kak, kalau kita ini hanya duduk di dalam gua dan hanya ibadah sholat menghadap kepada Allah Ta'ala, kita mau makan apa?" Kata kakaknya, "Sudah, kalau kamu tidak kuat, boleh kamu keluar untuk bekerja di pasar. Cari kau dagangan, cari kau pekerjaan di sana yang halal. Tapi sementara kamu bagaimana, Kak? Aku tetap di sini dan aku tetap menunggu rezekinya Allah Ta'ala. Kalau Anda tidak mau bekerja, wahai kakak, Anda tidak dapat rezeki. Allah yang ngasih rezeki, bukan kamu, Kak, adikku." Maka sang adik pun keluar daripada gua tadi itu dan mencari rezeki. Sesampainya di pasar, dia dapat yang namanya uang cukup. Dia belikan sebuah semangka. Lalu kemudian dia iris semangka itu menjadi dua. Dia sigar, dia pisah menjadi dua begini, dia bagi menjadi dua. Lalu dia makan separuh semangka tadi ini, sambil bergumam di dalam hatinya, berbisik di dalam hatinya, mengatakan, "Kasihan kakakku, dia nggak bekerja, dari mana dia bisa dapatkan buah semangka yang segar seperti ini? Tapi kasihan, kalau saya harus habiskan ini buah semangka satu, hanya saya sendiri menghabiskan, saya tidak memberikan kepada kakak saya yang di sana. Takut dia nanti kemudian dia lapar." Dibawanya buah semangka tadi itu ke gua. Sesampainya di gua, kemudian sang kakak disuguhkan yang namanya buah semangka. "Makanlah, Kak, karena kau nggak bekerja, aku yang bekerja, aku sekarang dapat buah semangka. Makanlah, semoga kau sehat sama seperti aku. Makanlah, ini hasil usahaku." Maka dihabiskan oleh kakak tadi separuh buah semangka tadi. Seusai dia menghabiskan buah semangka, si kakak berkata kepada adiknya, "Aku tidak bekerja, tapi aku mendapatkan jatah yang sama seperti apa yang kau makan." Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak para aulianya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Ta'ala ganjar. Allah kemudian berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bahkan kemudian banyak cerita yang terkait dengan permasalahan ini. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya kira itu permasalahan yang perlu untuk kita garis bawahi, adalah di mana kita saat kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti Allah Ta'ala akan bahagiakan kita, dan Allah Ta'ala akan jadikan kita, hidup kita ini selalu di dalam solusi-solusi yang positif, selalu di dalam jalan keluar yang sangat jitu. Harapan kita akan ada di depan sangat cemerlang sekali saat kita bersama dengan Allah, saat kita bersama dengan Rasulullah, saat kita bersama dengan Al-Quran, saat kita bersama dengan para habaib, para ulama, masyayikh, dan para kiai kita. Jangan tinggalkan mereka. Karena kalau sudah orang lari dari ulama, lari dari kebaikan. Kalau sudah lari dari kebaikan, sampai dikatakan turfa'u barakatu kasbihim, Allah akan angkat berkah usaha mereka. Waliyadzubillah, hingga dia akan keluar daripada dunia ini, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Dia akan keluar dari bumi Allah, alias dia meninggal dunia tanpa membawa iman sedikit pun. Kenapa? Karena dia lari dari ulama. Dia nggak duduk dengan arifin billah. Dia tidak tahu kebaikan mana yang halal dan mana yang haram. Waliyadzubillah. Semua berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah Ta'ala yang bisa menjamin kita, dan Allah yang melindungi kita, Allah yang menjaga kita. Serahkan sepenuhnya kepada Allah Ta'ala. Boleh Anda bekerja, tapi jangan tinggalkan Allah, jangan tinggalkan salat, jangan tinggalkan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Anda dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.